Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, jumpa lagi dalam program Mesra mengenal surah Al-Quran selama Ramadan. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah adalah surah kedua dalam urutan surah-surah Al-Quran. Dalam Mushaf Standar Indonesia, nama surah ini ditetapkan dengan Al-Baqarah. Surah ini termasuk golongan surah Madaniyah karena diturunkan di Madinah. Nah, nama Al-Baqarah berarti sapi. Jadi bukan sapi betina ya, seperti yang sering kita dengar. Surah Al-Baqarah terdiri dari 286 ayat. Dalam surah ini terdapat ayat terpanjang dalam Al-Quran, yaitu ayat ke-282, isinya tentang hutang piutang. Kata Al-Baqarah ditulis dalam bentuk ma'rifah atau definitif, yang diawali dengan alif lam ta'rif. Pengungkapan dalam bentuk ma'rifah ini bertujuan untuk menegaskan keistimewaan dalam kisah perintah penyembelihan sapi yang membedakannya dari sapi-sapi yang lain. Nah, Al-Baqarah menjadi saksi kezaliman dan pengingkaran Bani Israel terhadap keimanan dan kebenaran. Penamaannya dengan Al-Baqarah sekaligus untuk menunjukkan mukjizat Allah dan menjelaskan keburukan sifat Bani Israel. Sahabat Al-Quran, salah satu kisah penting dalam surah ini adalah perintah menyembelih sapi yang bertujuan untuk menyingkap misteri pembunuhan yang terjadi pada masa Nabi Musa. Nah, kisah ini juga menjadi argumen kebenaran hari kebangkitan. Dalam surah ini, kisah penyembelihan sapi itu diabadikan dalam ayat 67 hingga 74. Aspek utama yang dibahas dalam surah ini mencakup keimanan kepada hal gaib dan hari akhir, khususnya kewajiban beriman kepada kebangkitan. Kisah perintah penyembelihan sapi atau Al-Baqarah menjadi salah satu penekanan untuk menguatkan keyakinan tersebut. Nama surah Al-Baqarah ditetapkan secara tauqifi, yaitu berdasarkan ketetapan Nabi Muhammad. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Mas'ud menyampaikan sabda Nabi, "Man qara'al ayataini min akhiri suratil Baqarati fi lailatin kafatahu." Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, ia akan diberi kecukupan. Hadis riwayat Abu Daud. Selain dikenal dengan nama Al-Baqarah, surah ini juga memiliki beberapa nama lain yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yang pertama, Az-Zahrawain. Nabi Muhammad SAW menyebut surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran dengan nama Az-Zahrawain, yang berarti bersinar dan bercahaya. Nama ini merujuk pada cahaya dan petunjuk yang terkandung dalam kedua surah tersebut. Nabi SAW bersabda, "Iqra'uz Zahrawainil Baqarah wa surata Ali Imran, fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatani." Bacalah Az-Zahrawain, Al-Baqarah dan Ali Imran. Sesungguhnya keduanya datang pada hari kiamat laksana awan pelindung. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, Fustatul Quran. Fustat diartikan sebagai kota jami karena surah ini mencakup pembahasan yang sangat lengkap. Surah ini membahas hukum, perumpamaan, dan dasar-dasar agama atau usuluddin. Oleh sebab itu, surah ini dinamakan dengan Fustatul Quran. Kemudian yang selanjutnya adalah Sanamul Quran. Sanam berarti punuk yang melambangkan puncak atau sesuatu yang utama. Nah, nama ini diberikan karena posisi surah Al-Baqarah sebagai salah satu surah yang paling utama dalam Al-Quran. Sahabat Al-Quran, demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Insya Allah besok kita akan lanjutkan dengan membahas surah Ali Imran. Sampai jumpa dalam satu hari mengenal satu surah, satu langkah lebih dekat dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.